Halo guys, oke, welcome to my channel. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sudut paruh. Ada yang udah tahu sudut paruh? Belum Pak? Oke. Kemarin kita udah belajar mengenai sudut rangkap yang tentunya arti kata rangkap adalah biasanya dua merangkap ya kan. Nah, kemudian ini paruh atau setengah. Nah, kita belajar mengenai setengah dari sudut yang kemarin. Maksudnya gimana Pak? Nah, di sini rumus ini didapat dari sudut rangkap. Jadi penurunannya dari sudut rangkap itu sudut paruh. Nah, tapi yang kita gunakan kan sudut rangkap itu banyak tuh, ada sin, tan, dan cos. Yang kita gunakan hanya cos untuk mendapatkan rumus sudut paruh ini. Nah, sekarang kita lihat untuk mendapatkan bentuk yang pertama, contohnya yang sin 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2, itu kita bisa menggunakan bentuk yang mana di antara tiga ini? Kan lebih cocok bentuk yang ini ya. Kenapa nggak yang pertama Pak? Karena ruas kanan ada dua jenis, yaitu cos dan sin. Sementara kita pilih yang sin agar memunculkan sin aja gitu. Nah, kita tahu bahwa bentuk cos 2 alfa kalau kita pakai yang kedua adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Artinya apa? Artinya bahwa ruas kiri itu 2 kali dengan ruas kanan. Maksudnya Pak, sudutnya. Di ruas kiri sudutnya 2 kali dengan ruas kanan. Ya enggak? Sudut ruas kanan itu pasti selalu setengahnya dari ruas kiri. Nah, makanya kalau misalkan saya mempunyai permasalahan seperti ini, cos alfa ya, itu berarti menjadi 1 dikurangi 2 sin. Karena di sini 2 kalinya, maka di sini setengah kalinya ya, berarti setengah alfa. Nah, hal ini berlaku ketika di sininya itu kelipatannya sama. Contoh, kalau 4 alfa berarti 2 ditambah 2. Jangan 3 ditambah 1. Pakai 2 ditambah 2. Kalau 6 alfa pakai 3 ditambah 3. 8 berarti 4 tambah 4 gitu. Jadi sama penjumlahannya. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Intinya ruas kanan kalau di sini selalu setengah kalinya dari ruas kiri. Nah, yang kita gunakan bentuk yang ini nih. Karena kita memunculkan sudut rangkap, artinya sudut paruh. Artinya kita memunculkan kata-kata setengah itu dari mana? Oh, ternyata kita bisa menggunakan kosinus alfa itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, karena sudah muncul setengah alfa, berarti kita gampang tuh, tinggal buktikan aja. Contoh ya, saya membuktikan yang ini. Saya udah dapat bentuk ini. Berarti cos alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke ruas kiri, ini ke ruas kanan. Sebenarnya sama aja ya, biar nggak negatif aja. Misalkan negatif 2 sin kuadrat setengah alfa saya pindahkan ke kiri, jadi 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa. Nah, supaya ruas kiri menyisakan sin aja, berarti 2-nya pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Berarti sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa per 2. Oke, di sini kan kasusnya kuadrat ya. Berarti ini supaya kuadratnya hilang, maka akan kita akarin. Iya, jadi sin 1/2 alfa sama dengan plus minus akar dari 1 dikurangi cos alfa per 2. Kenapa ada plus minus? Ingat ya, saya sudah pernah jelaskan di awal. Di sini plus minus yang digunakan itu untuk menentukan letaknya sih. Jadi misalkan sin setengah alfa itu berada di kuadran berapa? Misalkan kuadran 3, berarti kita pakai negatif ya. Karena kan kuadran 3 bukan miliknya sin. Tapi kalau kuadran 1 dan 2 itu kita pakai yang positif. Jadi ini hanya menunjukkan arah. Nah, arah ya. Jadi dia itu pada kuadran berapa gitu. Nah, maka kita udah membuktikan bahwa yang pertama nih sin setengah alfa udah dapat nih. Oke, jadi penurun rumusnya dari sudut rangkap. Ingat ya, dari ruas kiri itu 2 kalinya dari ruas kanan. Artinya ruas kanan itu selalu setengahnya dari ruas kiri. Oke, sekarang kita lanjut ke cos setengah alfa. Cos setengah alfa sama aja. Yang kita pakai tadi udah sin, berarti supaya ruas kanan hanya ada cos, kita pakai cos ini ya. Berarti kalau saya tulis cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ingat, ruas kiri sudutnya 2 kali dengan ruas kanan kalau di sudut rangkap ya. Berarti kalau saya tulis cos alfa jadi 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1. Oke, bentuk ini akan kita gunakan untuk mendapatkan ini. Maksudnya Pak, ya kita lihat ya. Negatif 1 pindah ke kiri jadi cos alfa ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa. Maka 2-nya pindah ke sini jadi pembagian ya. Cos alfa plus 1 dibagi 2 sama dengan cos kuadrat setengah alfa. Supaya kuadratnya hilang kita akar. Ingat, jadi plus minus akar 1. Cos alfa ditambah 1. Cos alfa ditambah 1 per 2 sama dengan
cos setengah alfa. Sama lagi. Jadi plus minus ini hanya menentukan dia itu berada di daerah mana. Kalau kuadran 3 berarti kita pakai yang min. Kalau kuadran 4 kita pakai plus karena kan wilayahnya cos. Oke, paham ya sampai situ? Oke, sekarang kita membuktikan bagaimana yang tan, Pak. Ingat, tan itu adalah sin per cos. Maka kita buat aja jadi sin per cos. Kita udah dapat sin sama dengan cos. Nah, berarti langsung aja kita tulis jadi tan setengah alfa itu jadi tan setengah alfa menjadi sin setengah alfa per cos setengah alfa, ya kan? Nah, sin setengah alfa apa? Oh, sin setengah alfa tuh ini, Pak. Berarti plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2 dibagi plus minus akar 1 plus cos alfa per 2, ya enggak sih? Nah, ini per 2-nya bisa kita coret, ya kan, menjadi bentuk seperti apa? Plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Kemudian kita rasionalkan ini. Kita kali dengan akar 1 min cos alfa per akar 1 min cos alfa. Ya, jadi gimana nih? Ini jadi kuadrat ya. Akar plus minus 1 min cos alfa kuadrat per ini dikali ini menyisakan 1 dikurangi cos, saya turunin cos kuadrat alfa. Oke, ini kan menjadi bentuk apa? Ingat, bentuk sin ya, sin kuadrat alfa, identitas trigonometri. Ini jadi tetap cos alfa kuadrat diakarin plus minus. Nah, ini kuadrat, berarti kan bisa kita hilangkan akarnya, menyisakan apa? Plus minus 1 dikurangi cos alfa per sin alfa. Oke, untuk tan kan ada 2 ya bentuknya ya. Ada 3 malah, ada ini. Nah, yang untuk yang ini kita udah buktikan. Yang mana tuh, Pak? Yang ini. Sampai di sini itu udah betul. Tapi kalau kita rasionalkan mau mendapatkan bentuk yang lain bisa, Pak. Bisa kita mendapatkan yang ini. Nah, sekarang, kalau misalkan saya rasionalkan dengan mengalihkan 1 ditambah cos alfa menjadi gimana ya? Misalkan ini saya pindahkan ke sini. Berarti plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 1 ditambah cos alfa dikali dengan akar 1 ditambah cos alfa per akar 1 ditambah cos alfa. Kemudian ini jadi apa? Ini jadi akar plus minus buka kurung 1 dikurangi cos kuadrat alfa ya per. Nah, ini kan jadi 1 plus cos alfa pangkat 2 nggak sih? 1 plus cos alfa pangkat 2. Yang atas jadi apa? Yang atas jadi sin, Pak. Oke, berarti jadi sin kuadrat alfa per 1 plus cos alfa pangkat 2. Kuadratnya sama-sama atas bawah, maka akarnya bisa kita hilangkan ya. Jadi plus minus sin alfa per 1 ditambah cos alfa. Oke, jadi untuk tan kita udah mendapatkan 3 bentuknya. Jadi memang untuk menentukan sudut paruh kita bergantung dengan sudut rangkap yang kosinus. Makanya saya bilang tadi penurunan sudut paruh itu didapat dari sudut rangkap kosinus. Oke, jadi rumus-rumus ini akan kita gunakan pada materi selanjutnya. Jadi tolong dipahami, dan ini merupakan dari mana sih datangnya rumus itu. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Sip.